berikutnya, sekarang kita kemudian membahas, kita meneropong Khawarij. Kenapa kita meneropong Khawarij? Kan banyak yang lainnya, ya tentunya akan kita bahas satu persatu. Tapi di antara perkara yang kita teropong yaitu adalah kita meneropong dalam kesempatan malam kali ini, kita meneropong Khawarij. Kalau kemudian kita membuka sebab ikhtiyarul maudhu itu apa? Sebab pemilihan judul itu kenapa kita harus memilih tentang materi itu? Kita harus paham kenapa kita meneropong Khawarij. Kenapa kita harus paham kepada masalah Khawarij? Selain dari perkara bahwasanya kita wajib tahu keburukan yang tadi kita sebutkan dalam muqaddimah, ada tambahan-tambahan yang kemudian kita harus mengerti kenapa kita harus betul-betul memperhatikan tentang masalah Khawarij dan tidak boleh menganggap biasa. Maka setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, karena sesungguhnya ia benalu di dalam Islam, hama, wereng di dalam Islam. Itu adalah salah satunya sifat Khawarij. Dan antum tahu kenapa saya mengatakan bahwasanya ia adalah benalu di dalam Islam? Karena sesungguhnya salah satu sifat Khawarij itu, ikhwati dan ikhwan yang semoga Allah rahmati, salah satunya disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Nabi itu menyebutkan salah satu sifat yang Khawarij, yaqtuluna ahlal Islam, yaqtuluna ahlal Islam wa yata'una ahlal awthan. Salah satu di antara sifat Khawarij yang dijelaskan dan dijabarkan serta diperincikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi itu sudah memprediksi bahwasanya akan terjadi semua kesesatan itu. Maka Nabi sudah mengatakan sesungguhnya Khawarij itu salah satu sifat yang mereka nanti miliki, yaqtuluna ahlal Islam. Mereka selalu memerangi orang-orang Islam. Mereka selalu mengumbar kebencian kepada kaum muslimin. Mereka selalu gampang mengkafirkan kaum muslimin, mereka selalu gampang menyesatkan kaum muslimin. Yaqtulun, puncaknya nanti setelah menyesatkan, mengkafirkan, setelah mengkafirkan, menghalalkan darahnya. Tapi dimulai dari apa? Menyesatkan dulu. Karena tidak mungkin mengkafirkan kecuali menyesatkan dulu. Setelah menyesatkan, mengkafirkan, kalau mereka punya senjata, maka mereka bisa membunuh. Makanya Nabi mengatakan, yaqtuluna ahlal Islam wa yat'una ahlal awthan. Kalau kamu ngerti tentang orang Khawarij itu adalah mereka itu kalau sama orang Islam itu benci betul, yang tidak sependapat dengan mereka, bunuh kalau mereka itu. Dan bunuh itu bukan kemudian disebutkan Nabi langsung bunuh, enggak, pasti punya alasan dulu. Orang itu bunuh itu pasti punya alasan, ikhwan. Orang yang beriman membunuhnya dengan alasan yang syar'i. Kalau orang yang tidak beriman pasti alasannya itu tidak penting, karena beda seragam, bunuh. Karena kemudian saya tersinggung gara-gara mobil saya terserempet, bunuh. Itu kalau kemudian orang yang tidak punya ilmu. Makanya dimulai dari apa? Ada sebabnya. Dan sebabnya apa? Karena pemikiran mereka itu. Makanya karena pemikiran itulah yang membidani mereka untuk kemudian apa? Yaqtuluna ahlal Islam, mereka suka memerangi kaum muslimin, wa yat'auna ahlal awthan, dan sesungguhnya mereka itu selalu membiarkan orang-orang musyrik bertebaran di atas muka bumi. Orang kafir selamat dari lesannya, selamat dari senjatanya, tetapi orang muslim malah tidak selamat dari lesannya dan tidak selamat dari senjata-senjata mereka ketika mereka memiliki itu. Masya Allah. Padahal kita paham ya, salah satu di antara kaidah Islam itu apa? Memberikan keselamatan bagi orang yang beriman. Makanya sampai antum tahu kan, semua bangunan dalam sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat bagaimana kita itu menggembirakan orang yang beriman. Kalau kita perhatikan, coba antum ikhwan perhatikan ya. Kalau kita perhatikan satu persatu sunnah, coba kita disuruh ngomong yang baik. Kalau tidak bisa, diem. Untuk apa? Supaya tidak nyakitin orang lain. Kita kemudian kalau ada tamu, disambut, dimuliakan. Orang yang memuliakan tamu mendapatkan kedudukan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Supaya tamu itu tidak kecewa ketika datang ke rumah kita. Sampai urusan tetangga kita yang pernah tersakiti dengan bau ketika kita masak, disuruh bagi kita untuk berbagi masakan itu kepada mereka. Sampai ketika antum masak daging, antum diperintahkan untuk memperbanyak kuah. Sampai dalam urusan ketika kita mendapati saudara kita berbuat kesalahan, apa perintahnya dalam sunnah? Mengumbar-umbar kesalahan itu atau menutupi? Menutupi, ditutup supaya Allah kemudian menutup aib kita nanti ketika kita menutup saudara kita. Contoh-contoh itu saya sampaikan merupakan gambaran dan perwakilan dari semua bangunan sunnah dalam Islam. Sifatnya ajaran Nabi itu memberikan keselamatan bagi seorang muslim.
ngomong harus betul-betul, kalau nuduh harus betul-betul mendatangkan bukti. Kalau kemudian ketika kita ghibah tidak diampuni dosanya sampai kita minta keridhaan dari orang yang kita ghibahin. Kenapa sampai seberat itu Allah itu ngatur hubungan antara muslim dengan muslim yang lainnya? Karena ajaran Allah itu memerintahkan kita untuk mencintai orang yang beriman, dan syariat kitabullah itu syariat yang Allah turunkan supaya kita mampu mencintai orang yang beriman, supaya kita mampu mencintai orang yang beriman. Makanya itulah yang kita pahami dari syariat sunnah itu. Makanya orang Khawarij itu merobek asas ukhuwah itu, asas sunnah yang kemudian ada. Makanya kemudian orang Khawarij mereka itu tidak mau memperhatikan itu. Makanya mereka apa? Begitu gampang murahnya kehormatan seorang muslim, menggampangkan kehormatan seorang muslim, begitu gampang menyesatkan, akhirnya menjatuhkan untuk mengkafirkan. Dan puncaknya itu apa? Yaktuluna ahlal Islam wa yat'una ahlal awsan. Sesungguhnya mereka membiarkan orang kafir tetapi memerangi kaum muslimin. Itu kan benalu namanya. Itu namanya benalu. Karena dengan itu akhirnya apa, akhi? Perjuangan kita untuk menegakkan Islam, untuk mendakwahkan Islam akhirnya tercoreng. Dan akhirnya kita banyak pekerjaan di dalam rumah kita ketika kita tidak memberikan pengobatan terhadap yang semacam ini. Akhirnya apa? Banyak kerjaan kita yang harusnya kita membantu saudara-saudara kita ketika didolimin sama orang kafir. Akhirnya apa? Sibuk di antara kaum muslimin terus. Dan akhirnya kemudian ketika mereka sibuk dengan urusan kaum muslimin, menghujat, memfitnah, menyesatkan, akhirnya apa? Yang menikmati semua itu adalah orang-orang kafir ketika menghadapi bahwasanya kaum muslimin sibuk di antara mereka dan tidak pernah putus. Makanya apa? Orang semacam Khawarij itu diinginkan oleh orang kafir. Makanya kalau kita tidak sadar, kalau kita nanti tidak mempelajari tentang Khawarij, bisa jadi ada ucapan kita dan perbuatan kita menyangka itu datang dari Islam, tapi kita tidak sadar bahwasanya kita sedang menguntungkan kepentingan orang kafir ketika kita tidak menyadarinya. Kan gitu, sekali lagi saya sampaikan, kalau kita tidak paham tentang sifat Khawarij, bisa jadi sering kita berkata, sering kita berbuat yang kita sangka perbuatan kita untuk Islam, tapi sebenarnya justru menguntungkan orang kafir ketika kemudian orang kafir terus untuk memerangi kaum muslimin bagi mereka yang membenci Islam dan kaum muslimin. Makanya kemudian ia benalu di dalam Islam, dia harus disembuhkan. Makanya orang kafir senang kalau ada orang-orang Khawarij. Kenapa? Sembuh pendek, mereka cepat sekali terbakar. Dan akhirnya apa? Menjadikan terbakarnya kaum muslimin salah satunya ketika adanya sifat-sifat Khawarij dalam kehidupan.